Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fatal Vero. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah isu sosial dan praktik profesional dengan Bapak Wahyu Widianto selaku reseller dari perusahaan Seka Esteller Sultan. Baik, untuk yang pertama, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak sebelum menjadi pengusaha seperti sekarang? Ya Mas Vero, ya dulu saya sebagai karyawan biasa Mas, kerja sama orang lah, kerja sama orang. Ya. Terus saya ingin punya penghasilan tambahan, akhirnya saya ikut bergabung dengan Esteller Sultan Seka. Oke. Lalu selanjutnya, apa motivasi utama yang mendorong Bapak memulai bisnis ini? Motivasinya ya itu Mas, karena saya melihat peluang di situ, jadi saya ingin mempunyai pendapatan yang lebih lah gitu loh Mas. Lalu untuk selanjutnya, siapa sosok atau pengalaman yang paling berpengaruh dalam perjalanan bisnis Bapak? Oh itu ya dukungan dari keluarga sih terutama Mas, dan ya sama teman-teman reseller juga yang support saya gitu Mas pas awal-awal itu Mas dulu. Baik. Yang selanjutnya, apa tantangan terbesar yang pernah dialami di awal perjalanan bisnis? Tantangannya itu membangun kepercayaan pelanggan Mas. Oke. Tanggung jawab sama agar pelanggan itu, karena kita bisnisnya online jadi harus saling percaya gitu. Lalu bagaimana Bapak mengatasi rasa ragu atau kegagalan di awal bisnis? Mengatasinya ya saya bertanggung jawab, Iya. bertanggung jawab ke pelanggan gitu Mas. Baik, yang selanjutnya, strategi apa yang paling efektif menurut Bapak dalam mengembangkan usaha hingga bisa sukses seperti sekarang? Menjaga kualitas rasa saya itu Mas yang paling penting. Kualitas produknya itu yang harus dijaga. Lalu bagaimana cara Bapak menjaga kualitas produk atau layanan agar tetap kompetitif? Saya selalu mengikuti standar layanan dari Seka sendiri itu Mas. Lalu selanjutnya, dalam hal manajemen tim, apa prinsip utama yang selalu Bapak pegang? Prinsip utamanya ya adalah kejujuran dan komunikasi, saling menghargai, tim yang solid juga itu ya Mas, yang itu. Lalu bagaimana peran inovasi dan teknologi dalam perkembangan usaha Bapak? Teknologi dan inovasi itu ya sangat membantu sekali, karena bisnisnya itu online, jadi teknologi itu semakin berkembang itu sangat membantu sekali Mas. Lalu selanjutnya, menurut Bapak, apa faktor utama yang membedakan bisnis sukses dengan yang tidak bertahan lama? Faktor utamanya adalah konsistensi, terus kemampuan beradaptasi, serta komitmen menjaga kualitas dan kepercayaan pelanggan. Baik. Lalu yang selanjutnya, nilai-nilai profesional apa yang paling penting bagi Bapak dalam menjalankan pekerjaan atau usaha ini? Nilai konsistennya ya kejujuran Mas. Kejujuran, tanggung jawab. Nilai profesionalnya ya. Ya itu Mas, yang paling penting adalah kejujuran. Baik. Lalu bagaimana Bapak menjaga integritas dan etika di tengah tekanan bisnis? Ya saya prinsip Mas, perlu berpegang prinsip. Baik. Prinsipnya tidak mengeluarkan kualitas demi keuntungan jangka pendek. Oke. Lalu selanjutnya, bagaimana Bapak menjaga integritas? Apakah Bapak pernah menghadapi dilema etika profesional dan bagaimana cara mengatasinya? Ya pernah. Misalnya saat menghadapi kenaikan harga bahan baku, itu saya
selalu mengutarakan ke pelanggan dengan jujur. Jadi lebih terbuka, misalnya harganya naik, ya saya harus harga bahan pokoknya naik, ya saya harus bilang kalau harga jualnya ikut naik gitu. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang pentingnya tanggung jawab sosial dalam profesi atau bisnis? Tanggung jawab sosial sangat penting karena usaha tidak hanya mencari keuntungan semata ya, tetapi juga harus memberi dampak positif bagi lingkungan besar. Selanjutnya, apa pesan Bapak bagi generasi muda agar tetap profesional di dunia kerja yang semakin kompetitif? Generasi muda ya Mas, seperti Masnya ini. Oke. Itu harus tetap belajar Mas. Baik Pak, baik. Generasi muda harus tetap belajar, menjaga etika, dan tidak mudah menyerah. Harus semangat Mas belajarnya. Oke, siap Pak. Biar sukses ya Mas. Ya, amin. Menurut Bapak, apa isu sosial yang paling berpengaruh terhadap dunia kerja atau bisnis saat ini? Isu yang paling berpengaruh adalah persaingan usaha. Persaingan usaha yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Karena sekarang digital sih ya Mas. Ya. Ya, itu harus. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana usaha Bapak berkontribusi dalam mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar? Ya, saya berkontribusi kepada warga sekitar. Saya ajak kerja tetangga-tetangga gitu loh Mas. Baik. Membuka lapangan kerja. Ya. Lalu selanjutnya, sejauh mana praktik profesional yang baik dapat membantu menciptakan perubahan sosial positif? Praktik profesional itu dapat menjaga kepercayaan dengan baik Mas. Oke. Lalu bagaimana cara menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dengan tanggung jawab sosial? Caranya dengan menyeimbangkan caranya dengan tetap menjalankan usaha secara berkelanjutan Mas. Karena kalau berlanjut kan jadi semuanya lancar gitu loh Mas. Lalu yang terakhir, apa pandangan Bapak tentang peran profesional muda dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan? Profesional muda itu sangat berperan penting Mas untuk berperan besar sebagai agen perubahan. Terus dengan membawa, kan anak muda itu selalu ada idenya gitu loh Mas, ide barunya kreatif gitu loh Mas. Baik. Ya, sekian pertanyaan dari saya Pak. Sudah ya? Ya, itu saja Mas. Terima kasih ya Bapak Wahyu, dan sekian dari wawancara saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bos, Mas Vera dikasih. Oh ya, ini produknya ini Mas. Oke. Oh ini. Nah, ini produknya ini Seka. Esteller Sultan. Monggo Mas dicicipin. Oke, nanti buat di rumah saja. Oke.